13 kriteria atau masalah yang akan saya sebutkan ini nanti bisa jadi Anda akan mengalaminya Sobat YouTube ya. Karena jikalau Anda mengalami 13 kriteria dari yang saya sebutkan nanti ini, dipastikan bantuan Anda ke depan tidak akan cair. Apa saja kriteria atau permasalahan yang termasuk dalam 13 yang akan saya sebutkan? Tentunya silahkan disimak video ini hingga selesai. Jangan di skip agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun sebelum itu kita ikuti intro dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat YouTube semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi, ketemu lagi dalam channel saya TKSK Update. Pada kesempatan kali ini Sobat YouTube semuanya, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda terkait masalah-masalah atau kriteria yang bisa menimbulkan bantuan Anda tidak lagi cair. Sebanyak 13 kriteria yang akan saya sebutkan ini nanti mudah-mudahan tidak Anda alami. Ya, kriteria apa saja tentunya silahkan disimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjutkan informasinya, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Sobat TKSK Update yang sudah setia menyimak informasi-informasi terbaru dari kami. Dan terima kasih atas subscribe, like, dan juga komennya. Dan bagi yang baru ketemu dan baru gabung, tentunya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan sampai lupa untuk bisa ikut mengembangkan channel ini dengan cara silakan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat YouTube tidak ketinggalan atas informasi-informasi terbaru dari channel TKSK Update. Baiklah Sobat YouTube semuanya, 13 kriteria ini jangan sampai Anda alami ya. Karena jikalau satu saja Anda alami, sudah bisa dipastikan bantuan Anda selanjutnya tidak akan cair. Kriteria tersebut yang pertama ya, jangan sampai Anda alami. Yang pertama adalah tidak padan data Dukcapil dengan DTKS atau SIG-NG. Jangan sampai ya. Kalau ini terjadi sudah dipastikan data Anda akan ditidurkan Sobat YouTube ya. Akan tidur dan bantuannya sudah pasti akan terhenti. Seperti apa sih tidak padan itu? Tentunya seperti nick yang mungkin tidak sinkron. Atau mungkin nama ya, yang tidak sinkron dan seterusnya ya. Jadi antara data di Dispenduk Capil dengan data DTKS itu tidak sama. Nah, terus yang kedua, pengurus ada di SIG-NG namun ART tidak ada. Non bansos di SIG-NG. Nah, ini Sobat YouTube ya. Ini contohnya seperti ini. Dikala dalam satu keluarga Anda, dalam satu kakak itu terdiri dari 4 anggota keluarga. Namun di SIG-NG hanya terdeteksi 2 keluarga saja ya. Contohnya PRT-nya, pengurus rumah tangganya saja yang terdeteksi di situ atau tercantum di situ. Sedangkan anggota rumah tangga yang lain seperti anak-anaknya itu tidak terdaftar di SIG-NG. Nah, ini juga bisa menjadi masalah bantuan Anda tidak cair. Ini kebanyakan dialami oleh para penerima manfaat dari program Keluarga Harapan Sobat YouTube ya. Yang nomor 3, ART ada di SIG-NG namun pengurus tidak ada di SIG-NG. Ini artinya seperti ini Sobat YouTube ya. Jadi orang yang atas nama di kartu itu
tidak terdaftar di SIG-NG. Justru malah anggota keluarganya yang masuk ke SIG-NG. Ini juga terjadi Sobat YouTube ya. Nah, sudah pasti kalau seperti ini ya pasti tidak cair. Terus yang nomor 4, pengurus atau kepala keluarga atau PRT yang saya sebutkan tadi terverifikasi dan validasi tidak layak di SIG-NG. Nah, ini kan setiap bulan ya, dulu sewaktu kami masih intens mendampingi program BPNT, itu setiap bulan ada namanya verifikasi kelayakan. Kalau sekarang mohon maaf kami sudah tidak membuka terhadap sistem itu, sehingga kurang paham juga karena kepada kami pun juga tidak ada instruksi untuk menggarap kelayakan itu. Jadi ada sistem kelayakan yang mana di situ untuk anggota keluarga ataupun keluarga penerima manfaat itu dinyatakan layak atau sudah mampu atau meninggal atau pindah domisili ya. Nah, dikala di situ sudah distatuskan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, dikala sudah mampu sudah pasti bantuannya juga tidak akan cair. Untuk yang nomor 5, kategori ART Padan Capil dan DTKS tapi tidak Padan Dapodik. Nah, ini berarti ini bagi KPM yang memiliki anak sekolah ya. Ini mungkin untuk PKH-nya. Jadi anggota keluarga ataupun anak ini Padan Dukcapil dan DTKS-nya Padan. Namun di Dapodiknya ini tidak sama datanya. Nah, ini juga dipastikan komponen bantuan komponen ya, bantuan PKH-nya juga tidak akan cair untuk si ART ini. Terus nomor 6, ART tidak satu kakak dengan pengurus karena membuat kakak baru, pindah luar wilayah, kabupaten atau kota, atau cerai, mati atau hidup. Ini ya, jadi kalau mungkin ada ART, ada anaknya ya, anaknya sudah membuat kakak sendiri, ya, sudah pasti sudah tidak masuk bantuan, ya, tidak masuk bantuan dari kepala rumah tangga atau pengurus ya. Jadi sudah dipastikan untuk yang ART anggota keluarga itu sudah tidak terhitung untuk bantuannya ya. Terus selanjutnya yang nomor 7, belum merekam EKTP bagi pengurus, kepala keluarga dan ART yang sudah berusia 17 tahun. Nah, ini yang jelas dikala di dalam satu keluarga itu ya sudah terdapat anggota rumah tangga yang usianya di atas 17 tahun kok belum mengurus KTP elektronik, sudah dipastikan tidak akan cair bantuannya untuk ART tersebut ya. Terus untuk selanjutnya, gagal Omspan karena beda data antara Dukcapil, DTKS dengan data di bank. Nah, ini ya. Jadi ketiga elemen antara capil ya, pencatatan sipil, terus DTKS atau SIG-NG, terus di bank ya, data di bank ini benar-benar harus sinkron, harus sama. Kalau di antara ketiga ini ada salah satu yang nggak sama, itu bisa bermasalah yang bisa mengakibatkan bantuannya tidak cair. Ketidaksamaan itu bisa dari penulisan nama ya, mungkin Siti Romlah ternyata di situ tulisannya Siti Rolah. Nah, itu. Terus tanda baca, kalau di namanya satunya ada tanda petik, satunya tidak. Nah, ini bahaya ya. Terus beda spasi dan seterusnya Sobat YouTube. Itu dipastikan bantuannya akan bermasalah sehingga tidak cair. Terus untuk yang nomor 9, ART sudah menikah, tamat atau putus sekolah atau meninggal dunia. Nah, ini Sobat YouTube untuk program Keluarga Harapan atau bantuan PKH, jikalau ART anggota keluarga ini sudah menikah, terus tamat sekolah atau putus sekolah sehingga tidak terdaftar di
dapodik. Nah, ini sudah pasti juga komponen dari ART itu sudah pasti lepas, alias bantuan untuk ART itu tidak cair. Selanjutnya nomor 10, pengurus terbaca 1 KK dengan ART yang berstatus sebagai ASN atau TNI, Polri, atau pensiunan. Nah, ini Sobat Tutup ya. Dikala di dalam 1 KK, 1 kepala keluarga itu yang dapat kartu atau tertulis pengurusnya itu si ibu, ya, si ibu. Ternyata anak dari ibu yang 1 KK, ya, anggota rumah tangga yang 1 KK itu diangkat menjadi PNS. Terus sudah terdeteksi. Nah, ini juga mengakibatkan bahwa bantuannya tidak cair. Selanjutnya nomor 11, masuk ke dalam catatan verifikasi dan validasi SAGIS hasil geotagging. Nah, ini Sobat YouTube, beberapa waktu yang lalu memang para pendamping PKH, untuk PKH ini para pendamping ya yang melaksanakan. Sebenarnya ini programnya adalah harusnya dikerjakan oleh itu program yang dilulukan oleh Ibu Menteri, yaitu program Pejuang Muda. Namun hal itu ternyata hasilnya kurang maksimal, sehingga dilanjutkan oleh para pendamping PKH. Ya, para pendamping PKH ini turun ke lapangan untuk mempotret atau memfoto rumah para KPM satu persatu. Nah, dari situ tentunya ada penilaian oleh pemerintah, khususnya oleh Kementerian Sosial, apakah layak atau tidak. Terus selanjutnya untuk yang BPNT itu dilakukan oleh para petugas pos seharusnya, ya, geotagging ini. Namun seiring waktu di tempat kami ternyata dilaksanakan melalui jalur pemerintah desa. Jadi para perangkat desa, RT ataupun RW yang melaksanakan geotagging atau pemotretan rumah-rumah KPM. Dan apabila dinyatakan oleh Kementerian Sosial, dinyatakan, wow, ini rumahnya bagus atau rumahnya tidak layak untuk menerima bantuan, nah itu bisa juga bantuan Anda akan terputus atau dihentikan. Selanjutnya yang nomor 12, KTP atau KK belum online. Nah, ini yang sudah kita alami waktu itu, yang waktu perbaikan data Sobat YouTube ya, di tahun 2021, tepatnya mulai bulan April atau Juni ya. Nah, itu akibatnya besar sekali karena waktu itu oleh Bu Menteri itu data ditidurkan, terus diperbaiki. Nah, dalam proses perbaikan ini kami ya sangat merasakan banyak kendala. Salah satunya adalah NIK KTP yang belum online yang dimiliki oleh para KPM. Sehingga dikala dideteksi dalam sistem itu tidak terbaca Sobat YouTube ya. Oke, selanjutnya yang terakhir Sobat YouTube yaitu kesalahan sistem atau human error. Nah, karena semuanya juga yang mengerjakan adalah manusia, walaupun secara by sistem komputer atau sistem online, namun pada intinya sebelum di-online-kan atau sebelum disistemkan tentunya juga manusia yang mengerjakan. Sehingga human error atau kesalahan itu sudah dipastikan juga bisa saja terjadi. Nah Sobat YouTube, dari ke-13 ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan Anda tidak mengalaminya. Sehingga bantuan Anda bisa terus mengalir, bisa terus cair. Amin ya. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, dikala video ini dirasa bermanfaat, tentunya saya harapkan Anda memberikan like, komen, dan juga silahkan di-share video ini agar kemanfaatannya semakin dirasakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.